I, uh, hmm. Sip, dah masuk. Cek cek cek. Oke, teman-teman. eh Sambil pakai sarung, hari ini kita coba riding. Sekalian gue mau cerita tentang suka duka menggunakan produk anak tiri dari Kawasaki. Dengerin dulu, posisi dulu nih, pas nggak di spion. Oke, udah pas. Produk yang dianaktirikan oleh Kawasaki dan produk yang dianaktirikan oleh Bajaj sendiri atau Pulsar, yaitu Kawasaki NS 200 atau Pulsar NS 200. Coba dulu nyalain. Oke, nyala. Yuk sambil jalan. Yuk, Jul. Nah, suka duka menggunakan motor ini, memang motor ini tuh motor yang menurut gue sih salah satu motor idola, karena gue udah 3 kali pakai motor ini, warna hitam, warna merah, dan warna putih merah, special edition dari KMI. Sekarang kita coba mau riding sambil cerita-cerita tentang kekurangan dan kelebihan dari motor ini. Kita ngambil dulu tiket kayaknya nih, Pak. Nah, kalau mau keluar dari komplek ini memang harus ngambil tiket, karena di depannya ada salah satu mall. Ada mall yang harus dilewati dulu. Kalau nggak lebih dari 10 menit itu kita nggak bayar. Aturannya gitu sih memang. Ini kompleknya ya, komplek Pura kalau sampah. Nah, balik lagi ke NS 200, Kawasaki NS 200 ini memang salah satu produk dari Bajaj Pulsar sebenarnya, yang kemudian meminta tolong Kawasaki untuk dijualkan di Indonesia, tapi memang kayaknya nggak terlalu banyak. Ini teh biasanya langsung lewat nih. Udah, yuk. Nah, produk ini adalah produk mergeran. Bajaj minta tolong Kawasaki buat memasarkan motor 200 cc ini. Motor 200 cc ini sebenarnya posisinya nanggung, dibilang motor sport, karena di Indonesia notabene motor sport itu di 250 cc ya. Ini termasuk ke dalam kategori motor sport tourer, karena memang desainnya tinggi banget. Kayaknya dipakai handling agak berat sebenarnya, posisinya gitu sih, kalau pakai handling agak berat. Agak miring nggak sih, kayak ini coba menunjuk dulu. Nah, motor ini sebenarnya tinggi banget teman-teman. Kalau buat kalian yang tinggi di bawah 170 cm itu udah pasti bakal jinjit banget. Karena memang motor ini pertama kali dibeli mungkin di India orangnya tinggi-tinggi, sementara di Indonesia ya standar kali ya, standar Indonesia di bawah 170 cm itu memang motor banget. Dan agak susah juga buat handling, karena buat bikin bonding handling itu jarak antara lutut dengan tanah itu agak lumayan jauh. Nah, ini mau ke mana nih? Mau ke kiri, kali ini fokus. Nah, motor ini 200 cc dan tentunya dia punya tarikan di awal atau tarikan di bibir rendahnya lumayan sangat kencang banget. Bahkan beberapa motor seperti Ninja 250 karbu itu biasanya kalah di awal. Di awal itu mungkin nanti bakal nyusul. Ini sejenis kips mungkin ya. Kipsnya di Ninja 2 tak. Beberapa Ninja 2 tak itu udah punya teknologi kips. Ini hampir mirip, jadi tarikan di awal itu dia kencang banget, padahal ini 4 tak ya, bukan 2 tak. Itu salah satu keunggulan dari motor ini. Keunggulan kedua dari motor ini adalah dia irit, super irit banget. Kenapa gue bilang irit banget? Karena dia punya 3 busi, jadi pembakarannya jauh lebih efektif. Nah, pembakarannya jauh lebih efektif dengan 3 busi. 1 liternya itu bisa sampai 35 sampai 42 km. Bahkan iritnya agak mirip dengan motor
Matic FI. Nah, berbicara tentang FI, motor Kawasaki NS200 ini muncul pertama kali tidak dengan versi atau varian FI. 2013 muncul di. Nah, motor ini tuh pertama kali muncul tahun 2013 itu versi karburator. Kemudian yang FI ini muncul dari tahun 2016. Tapi mungkin hanya beberapa bagian. Ada beberapa teman-teman di komunitas yang dia sudah bisa menikmati motor yang 100 FI. Tapi memang agak jarang. Beberapa produk ini memang agak ramai di Malaysia dengan merek Modenas. Ada versi NS, ada versi RS yang full fairing. Nah, untuk tadi kita berbicara tentang dua kelebihan. Pertama adalah dia tarikan awalnya seperti Tips di Ninja 2 tak. Kemudian yang kedua dia irit karena businya ada 3 pembakaran yang lebih efektif. Nah, keunggulan yang ketiga dari motor ini adalah apa ya? Mikir-mikir dulu. Kalau ada beberapa yang bilang bahwa motor ini itu kemampuannya nggak jauh beda dengan beberapa motor di 250 cc, karena ada beberapa yang top speednya bisa sampai 160 km/jam. Tapi kalau gue sih belum pernah sampai kayak begitu ya, karena ngeri juga gitu 160 km/jam tapi dengan posisi motor yang super tinggi kayak begini gitu, agak ngeri juga, nggak bisa napak sih. Karena tinggi gue cuma 167 cm dan itu agak riskan juga. Paling banter bisa tarik sampai 120 km/jam dan itu pun harus di jalanan yang lurus dan kosong. Sementara kita tahu sendiri di Indonesia sulit sekali untuk mendapatkan jalan yang lurus seperti itu. Ya, sekarang kita berbicara tentang kekurangannya. Nah, ini kekurangannya nih yang tadi gue sebutin. Pertama adalah soal tinggi motor ini. Karena tingginya tinggi banget, yang di bawah 170 cm itu udah jelas bakal mentok, bakal jinjit, nggak bisa napak dua kaki, paling banter juga satu kaki bisa napak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beratnya minta ampun. Motor ini lumayan agak berat, itu yang bikin jadi handlingnya tuh agak kurang. Tambah lagi desainnya dia tidak menyediakan corong atau lubang yang aerodinamis. Jadi ketika handling atau lagi naik jalan layang, kena angin dikit tuh gibeg, kalau kata orang Sunda tuh gibeg. Jadi agak bakalan kena angin karena dia nggak aerodinamis. Beda dengan beberapa motor fairinger seperti yang diapresiasi sih GSX 150 R, itu dia udah punya sistem aerodinamis yang angin tuh dia masuk ke dalam bodi dan bisa aman gitu, nggak tabrakan dengan angin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini agak susah diterima oleh banyak orang, yang bikin motor ini harganya turun banget, yaitu motor ini dianak tirikan. Jadi ketika kalian mau ambil servis di Kawasaki, itu biasanya ada beberapa part yang harus inden. Tapi jangan khawatir, karena kalau kalian mengenal lebih dekat lagi dengan NS200 ini, kalian juga akan mengenal banyak bengkel-bengkel komunitas yang menyediakan spare part servis secara berkala dengan sangat baik. Karena Pulsar taruhlah di Kota Bandung mungkin ada beberapa tempat yang ready buat servis bekas-bekas dari para montir Pulsar di masa lalu. Karya kayaknya harus ke Borma dulu dikit, nanti udah di sini kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Jadi yang ketiga kekurangannya adalah kalian akan maksudnya keren banget. Yang ketiga ini kalian akan sulit mendapatkan enaknya buat servis di pabrikan motornya sendiri, karena banyak part yang inden ketika kalian membutuhkan, dan katanya sih ada beberapa yang bilang di dalam Kawasaki sudah dilayani dengan sangat baik. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena dengan banyaknya komunitas NS200 di berbagai kota, ada bengkel-bengkel komunitas yang menyediakan jasa servis yang sama baiknya, sama enaknya, dan kualitas yang sama-sama bagus.
Dan part-partnya pun ketika kalian mengenal jauh lebih dekat dengan komunitas akan sangat mudah. Kayak di Bandung gitu ya, nyari partnya itu tinggal datang ke daerah Inhofteng, ada Acap, ada di sana komplit, atau kalian datang ke beberapa bengkel-bengkel pulsar, jadi kalian bisa langsung servis atau ganti spare part dan lain-lain. Ini mataharinya kencang banget ya. Sore mungkin ya. Oke, mungkin itu dulu deh, sekian dari gua, mungkin nanti kita lanjut lagi. Barusan perjalanan dari rumah menuju kantor dan sekarang gua mau masuk kerja dulu, nanti habis itu kita lanjut lagi. Oke, thank you. Kita dulu kanan. Oke, masuk. Masuk parkir di belakang. Buat kalian yang pengguna N100 boleh komen, like, subscribe di bawah ini ya. Jangan sungkan. Oke, udah nyampe kantor. Sekarang buka helm dulu.